Perkenalkan, nama saya Rika Maulina, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada hari ini tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 59 Jakarta di kelas 10 IPA 4 melalui daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat. Ya, kalau ada yang kurang enak badan, semoga lekas sembuh. Nah, di pagi hari yang cerah ini, semoga kalian harinya juga cerah. Tuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong dipimpin doanya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Samuel yang sudah memimpin doa di pagi hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin. Nah, Ibu mau ngecek dulu untuk jaringannya. Suara Ibu terdengar dengan jelas nggak di kalian? Terdengar, Bu. Jelas, Bu. Muka Ibu masih kelihatan jelas kan ya? Iya, Bu. Ya, masih, Bu. Ya. Nah, Ibu ingatkan lagi untuk absensi yang belum mengisi absen, untuk segera mengisi absen ya, Nak ya. Ini Ibu lihat sudah sesuai, ya sudah sesuai, berarti kalian sudah mengisi absen. Yang izin tadi itu Akilah, yang izin, sama satu lagi Gesit, tidak bisa mengikuti pelajaran di pagi hari ini. Tuh. Nah, kalian juga perhatikan jaringan kalian saat kalian duduk ini itu jaringannya bagus atau tidak. Jadi supaya selama pelajaran kalian tidak mengalami masalah. Gitu ya, Nak ya. Ini coba kalian cek jaringannya sudah bagus atau belum? Udah, Bu. Iya, Bu, sudah. Ya. Udah, Bu. Bagus, kalau gitu ya. Nah, selama pelajaran, kamera tetap dinyalakan ya, Nak ya. Kalau kalian mau ke toilet, izin terlebih dahulu. Bisa ngechat dulu. Atau langsung saja di Gimit ini bilang, Ibu saya mau izin. Tuh. Jadi pada saat Ibu panggil, kalian ada. Ya. Nah, baik. Dipersiapkan modul dan LKPD-nya. Ibu sudah memberikan di GCR. Sudah kalian baca modulnya? Sudah, Bu. Ya, ya, berarti kalian sudah tahu ya hari ini belajar mengenai apa. Tuh. Baik, masih ingat nggak minggu lalu itu kita belajar mengenai apa? Mengenai grafik dan diagram pada Microsoft Excel. Ya, minggu lalu kita belajar diagram dan grafik. Nah, itu grafiknya apa aja, Nak? Ada yang masih ingat? Grafiknya itu kayak ada kolom, garis atau line, pie, batang atau bar, area, dan permukaan surface. Oh iya, bagus sekali Habil masih ingat ya materi minggu lalu. Terus apa lagi? Ada yang bisa menambahkan? Ini Bu, chart title, vertical axis, horizontal axis, data series, dan legend. Ya, bagus sekali Nica, masih ingat materi minggu lalu. Ya, alhamdulillah ya, materi yang minggu lalu masih kalian serap dengan baik. Nah, untuk hari ini kita
akan belajar mengenai perangkat lunak presentasi. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang perangkat lunak presentasi? Ada yang bisa jawab? PowerPoint, Bu, untuk bantu presentasi. Ya, Gunawan sudah tahu. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki materi, Ibu mau memberikan pretest kepada kalian. Nah, sejauh mana kalian mengetahui perangkat lunak presentasi? Nah, baik, sebentar Ibu berikan link untuk pretestnya. Nanti Ibu taruh di chatroom. Di sini, coba kalian kerjakan. Ada 2 soal, kalian isi 3 menit cukup ya. Oke, Bu. Ya. Nah, pada materi kali ini yaitu menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, ya. Manfaatnya kalian itu setelah mempelajari ini tidak hanya untuk mempermudah kalian dalam presentasi, tapi ini tuh akan berkelanjutan pada saat nanti kalian kuliah atau kerja nanti, ya. Jadi Ibu harapkan kalian memperhatikan materi yang Ibu sampaikan hari ini dan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Terdengar suara Ibu, Nak? Terdengar. Ya, terdengar. Baik, Ibu mau menampilkan slide presentasi, ya. Sebentar. Terlihat, Nak? Terlihat, Bu. Ya. Iya, Bu. Nih, Ibu presentasikan. Ya, terlihat ya. Di slide ini ada kata-kata motivasi. Cara terbaik untuk memprediksi masa depanmu adalah dengan menciptakannya. Dari Abraham Lincoln. Nah, jadi jika kalian ingin mengetahui nanti kalian mau bagaimana, kalian harus mengusahakannya dari hari ini, ya. Kalian harus menciptakannya bagaimana mengarahkan ke cita-cita kalian dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gitu ya, Nak. Semangat belajar ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, untuk materi kali ini judulnya adalah fitur-fitur slide presentasi. Nah, lanjut. Nah, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan dulu untuk kompetensi dasarnya. Untuk keterampilannya, yaitu menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide. Lalu, keterampilannya membuat slide untuk presentasi. Nah, tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan fitur-fitur perangkat lunak presentasi, yaitu Microsoft PowerPoint dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menentukan tuh fitur umum yang sering digunakan. Nah, kalau yang ketiga, kalian dapat menganalisis fitur yang sesuai pesan yang tampil pada yang disampaikan. Ya, kamu bisa menganalisis fitur apa saja ya, yang digunakan untuk pesan tersebut. Nah, untuk yang keempat, kalian mampu membandingkan fitur dari efek animasi. Tuh. Nah, yang kelima, kalian mampu membuat slide presentasi yang dilengkapi dengan transisi dan animasi. Yang terakhir, tujuannya setelah kalian mempelajari, kalian membuat, akhirnya kalian dapat memaparkan hasil pembuatan slide presentasi dengan percaya diri. Itu tujuan kita hari ini. Nah, tujuan kita materi intinya yaitu adalah fitur-fitur dari Microsoft PowerPoint. Kita masuk ke pengertian presentasi. Apa sih itu presentasi?
Nah, presentasi itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang mana untuk menyampaikan suatu topik atau pendapat atau informasi kepada orang lain. Itulah pengertian dari presentasi, untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Lanjut. Nah, unsur presentasi itu yang pertama presenter, pihak yang melakukan presentasi. Yang kedua, media atau perangkat presentasinya. Contohnya itu laptop atau Microsoft PowerPoint. Nah, yang ketiga, audiens atau peserta presentasi. Ya, kalau nggak ada audiensnya, berarti dia bukan melakukan presentasi, tapi berbicara sendiri. Nah, di sini masih ada kan ya anak-anaknya? Masih, Bu. Ya. Masih, Bu. Masih, Bu. Berarti audiensnya masih ada. Ini tampilan dari Microsoft PowerPoint. Nah, hampir sama dengan paket Word atau Excel, di mana ada ribbonnya, ya, ada quick access toolbar. Nah, yang membedakan ini ada slide navigation pane. Nah, di sini akan berupa slide-slide, ya, berapa banyak slide yang kita buat. Nah, lalu di sini ada slide pane. Nah, untuk kita memasukkan konten atau isi dari presentasi yang akan kita paparkan, menampilkan presentasi ya dengan cara klik di sini atau pencet tombol F5 pada di keyboard gitu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, paham, Ibu lanjutkan. Lanjut, Bu. Oke. Nah, ini fitur-fitur pada Microsoft PowerPoint. Nah, fitur-fitur ini ya membantu kita ya untuk mempresentasikan gagasan atau konsep ya, yang mau yang mendukung kita dalam pembuatan konten pada slide-slide Microsoft PowerPoint. Nah, di sini ada 10 fitur-fitur yang akan kita bahas. Nah, kita akan membahas mengenai slide. Nah, slide ini adalah yang utama ya dari Microsoft PowerPoint, yang merupakan lembar kerja dari kita mau memaparkan presentasi. Nah, lanjut ke themes dan background. Nah, dia fungsinya adalah untuk mendesain slide. Nah, sehingga menjadi lebih menarik ketika kita memaparkan presentasi. Dia ada di menu desain, tinggal pilih kalau kita mau pakai themes atau kita mau pakai format background. Nah, jadinya tampilannya tidak putih biasa saja, bisa kita masukkan gambar-gambar, terus tema-tema yang sekiranya menarik perhatian. Ke hyperlink. Hyperlink ini fungsinya untuk menautkan dari satu slide ke slide lain, atau kamu mau menautkan dari slide yang kita paparkan, itu kita mau menghubungkan ke file yang lain. Nah, selanjutnya fitur transition. Nah, fungsinya adalah memberikan sentuhan animasi pada saat kita pindah slide. Gitu. Jadi kan biar nggak monoton, kita buatlah agar lebih menarik dengan menggunakan transisi antar slide ke animasi atau animation. Nah, ini salah satunya untuk menonjolkan teks atau misalkan bentuk kita mau masukkan animasi biar lebih si audiensnya itu fokus terhadap yang kita paparkan gitu ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini salah satu penerapan animasi. Tuh. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya, Bu. Ya, sebentar. Ya, mau nanya apa, Haura? Itu yang hyperlink kan
bisa menghubungkan ke file itu saya kurang ngerti Bu gimana. Oke, kalau gitu kita praktekkan ya. Ibu akan membuka file presentasi, kamu sekalian juga mempraktekkan. Coba kalian buka perangkat lunak dari presentasinya, Microsoft PowerPoint-nya. Ayo dibuka. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Buka menu file, new, blank, ya, blank presentation. Lalu Ibu masukkan tulisan perangkat lunak presentasi. Nah, di sini misalkan nama Ibu. Nah, ini ya, masih polos nih ya. Nah, Ibu mau menambahkan slide kedua, bisa di sini, di slide navigation, new slide, atau di bagian sini nih, ada new slide. Nah, tinggal pilih nih, layoutnya seperti apa. Klik di sini. Nah, ini kan masih biasa ya, kurang menarik. Nah, kita bisa menambahkan themes atau background. Nah, di menu design. Nah, di sini ya, di bagian themes, klik di sini. Nah, kalau kalian rasa template-nya yang ada di sini kurang menarik, kalian bisa browsing, cari di internet themes untuk Microsoft PowerPoint. Nah, misalkan kalau kalian sudah download, tinggal browse for themes-nya. Nah, pilih yang kalian sudah download. Misalkan Ibu pilih yang ini, Ibu apply. Nah, transisi di sini, misalkan pilih yang ini. Ini ya. Kita masukkan dulu, misalkan Ibu mau memasukkan gambar ya. Gambar, tapi gambar di Ibu kurang bagus, jadi Ibu cari aja di online picture. Nah, di sini Ibu masukkan kartun, misalkan kartun roket deh, sesuai dengan temanya, themes-nya. Misalkan ini, Ibu masukkan, Ibu insert, ya. Ya. Ini terlalu besar, Ibu kecilin dulu. Lalu pilih add animation. Nah, di sini ada banyak. Nah, ini bisa kalian ini ya, analisis ya. Kalian coba-coba perbedaannya bagaimana. Nah, kan kalian sedang mempraktekkan, ya enggak? Iya, Bu. Ya. Nah, kalian ini coba-coba bentuknya nanti hasilnya seperti apa dari animasi yang ada di sini. Nah, misalkan Ibu pilih yang ini nih, more motion pad. Nah, sini juga ada banyak pad-padnya. Nah, contoh deh, Ibu pilih ini nih, diagonal upright. Coba. Nah, dia ke atas gini kan. Nah, tapi kurang panjang. Ibu panjangin ya, Ibu kesiniin. Nah, terus, nah kan ini sudah ya, udah jadi ini, udah ada tandanya ini pakai animasi. Nah, kita lihat di bagian animation pane. Nah, di bagian sini, buat kita nge-play-nya. Nah, kita play, nah, dia akhirnya bergerak. Nah, kalau kalian rasa animasinya kurang cepat, kalian bisa klik di bagian panahnya ini. Nah, pilih di sini nih. Nah, ada effect option sama timing. Ya. Sama aja sebenarnya, di situ kalian pilih. Nah, misalkan kelembutan dari pergerakannya bisa kalian setting. Nah, kalau waktunya ada di sini, misalkan pengen lebih cepat gitu, kalian pilih misalkan 1 second. Nah, lebih cepat. Tuh ya. Ini baru animasi yang pertama. Nah, ini Ibu tambahkan, misalkan yang ini nih, animasi yang judul. Ibu tambahkan, misalkan ini nih. Nah, terlihat ya di sini ada 2. Kalian lihat? Lihat. Ya, lihat. Nah, jadinya di sini juga ada pilihan nih, ada start on click.
animasi akan berjalan kalau kita ngeklik di mouse gitu. Terus kalau yang start with previous, animasi akan berjalan bersamaan dengan animasi sebelumnya. Nah, kalau yang start after previous, jadi animasi yang pertama udah selesai, baru yang kedua dia baru berjalan, tuh ya. Nih contoh animasi yang kedua ini Ibu pilih start with previous. Nah, berarti dia berjalan berbarengan dengan animasi pertama. Nih. Ya. Berbarengan kan ya? Bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau Ibu pilih yang ini, yang start after previous, ini, misalkan Ibu play, dia jalan selesai, baru yang kedua jalan. Itu ya. Nah, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, paham. Nah, kalau gitu kita lanjut ke hyperlink, pertanyaan Haura tadi. Ya, kita coba nih Haura. Nah, misalkan Ibu mau memasukkan ini tombol ya, tombol di sini. Nah, Ibu pakai ini. Nah, misalkan dari tombol ini Ibu tambahkan teks ke fitur. Jadi kalau Ibu klik tombol fitur, dia akan ke halaman kedua, ya. Nih, Ibu tambahkan lagi deh, insert, shape, terus bagian home. Nah, ya, kalau home kan, dia action buttonnya tuh dia langsung keluar. Kalau kita tadi pilih yang di tombol-tombol itu, nah dia otomatis kalau gambar home, dia akan hyperlinknya itu ke first slide gitu. Tinggal di okein aja. Ya, oke. Nah, tinggal yang ini kan belum kita setting. Dia mau kemana arahnya. Nah, dari sini klik kanan, pilih hyperlink. Nah, di sini kita mau ke halaman 2. Kan tadi yang Ibu slide tampilkan ini kan halaman 3. Nah, dia akan pindah ke fitur presentasi. Oke. Nah, kalau Ibu jalankan, Ibu play seperti ini, dia akan ke fitur ini ya. Misalkan Ibu next lagi. Nah, Ibu ke halaman depan. Nah, itu ya. Nah, ini tadi slide presentasinya. Nah, sampai sini paham? Paham, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. paham. Kalian kerjakan, diskusikan bersama teman ya, Nak ya. Kalau misalkan kalian belum paham, bisa tanya ke Ibu atau teman ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Ya, silakan mengerjakan, Nak. Nah, ini LKPD-nya. Kalian masukkan nama sama nomor absensinya, lalu kelasnya. Nah, kalian baca prosedur pengerjaannya ya. Di sini ada 4 soal. Nah, itu untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya. Kalian buat file presentasi maksimal 5 slide. Nah, ini harus ada transisi dan animasinya, fitur-fiturnya ya, yang sudah kita pelajari hari ini. Lalu, nanti Ibu minta kalian menampilkan hasil pekerjaan kalian, yang pengetahuan maupun yang keterampilan, ya, memaparkan hasil dari pembuatan presentasi. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, ya silakan. Ibu saya mau nanya, Bu. Iya, Hara. Itu untuk soal yang nomor 3, maksudnya gimana, Bu? Saya kurang paham. Soal yang nomor 3. Bentar.
Soal yang nomor 3, ini coba kalian analisis 3 fitur slide di atas dengan pesan yang akan disampaikan. Nah, jadi kan ini ada tampilan slide. Nah, kamu analisis. Nah, kira-kira fitur apa saja yang bisa digunakan untuk menampilkan pesan seperti ini? Itu. Paham nggak, Aura? Bu, paham. Ya, itu ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Kayaknya belum muncul. Udah. Gunawan sudah selesai? Pengetahuan. Ya, yang pengetahuan. Oke, ya, Gunawan, silahkan, Sudah, Bu, ayo saya ditampilkan. mau tampilkan pengetahuan. Sudah Sudah. terlihat belum, Bu? Ya, coba ditampilkan, Nak. Ya, coba dibaca, Gunawan. Soal Akan disuruh jelaskan 3 fungsi fitur-fitur tampilan untuk pembuatan slide presentasi pada PowerPoint. Nah, saya ambil 3. Yang pertama slide pen. Fungsinya merupakan tampilan pamflet. Nah, dapat melihat dan melakukan editing pada slide yang dipilih. Terus yang kedua, page navigation pen berfungsi untuk melihat dan bekerja pada slide presentasi. Slide yang dipilih akan tampil di slide pen. Slide pada panel navigasi dapat ditambah, dihapus, digandakan, serta diatur ulang. Yang ketiga, slideshow, fungsinya untuk menjalankan slide yang sedang diakses pada slide pen. Ya, ya, bagus sekali, Gunawan. Nah, ada yang mau menyanggah atau menambahkan dari jawaban dari Gunawan? Bu, saya mau coba nomor 3, Bu. Oke, Alicia, silahkan. Yang nomor 3 itu coba kalian analisa 3 fitur slide di atas dengan pesan yang akan disampaikan. Yang pertama itu transisi untuk memberi gerakan animasi pada slide pen. Dan yang kedua ada animasi yaitu untuk menambah gerakan animasi pada objek atau tulisan yang kita pilih. Kemudian ada hyperlink yang dapat memberikan kemudahan dalam menghubungkan file yang berbeda atau menghubungkan slide pada file PowerPoint dengan cepat. Dan media yaitu untuk membuat dan mengatur berbagai slide. Ya, bagus sekali, Alicia. Oh, ya. Sudah belum, Bu? Sudah, lagi berjalan. Oh ya. Untuk yang nomor 2, 3 fitur yang dapat membantu untuk mempresentasikan gagasan yaitu ada theme atau background, terus transitions sama hyperlink, Bu. Ya, betul. Sekali ya. Tadi dari 10, Zaki memilih 3 itu. Ya, bagus sekali jawabannya. Yang untuk pengetahuan kalian sudah bisa. Nah, untuk keterampilan mungkin sudah ada yang mengerjakan sampai selesai. Maksimal hanya 5 slide, ya. Kurang dari itu juga tidak apa-apa. Bu. Ya, silahkan Siti Saida. Masih semangat ya anak-anak ya. Ayo, semangat. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Saida dari 10 MIPA 4 akan mempresentasikan tugas praktek materi fitur presentasi. Nah, di sini saya sudah menerapkan fitur animasi. Dan ini fitur transisi. Penggunaan fitur transisi dan animasi. Lanjut ke saya akan menampilkan animasi orang berjalan.
Ya, bagus sekali Siti Saida hasilnya. Tepuk tangan buat Siti. Nah, ayo ya, yang lainnya. Bagus. Nah, ya, yang lainnya yang mau menampilkan? Bu, saya mau nanya. Oh, Gunawan. Iya, Gunawan mau nanya apa? Sambil menunggu Asmarani ya. Iya, Bu. Kan tadi saya gituin pengetahuan. Nah, LKPD-nya nanti dikasih sekalian juga atau gimana, Bu? Iya, LKPD-nya kan tadi kamu langsung ngetik di bagian LKPD. Nah, Ya. Word-nya aja yang kamu langsung upload ke GCR. Jadi ada 2 file ya. Word-nya sama PPT-nya kamu upload di GCR. Oke, Bu. Ya. Rani bisa, Rani? Ibu saya pakai HP aja ya, Bu. Oh ya, silakan kalau bisa di HP. Sudah terlihat belum, Bu? Sudah? Ya, coba di play. Perkenalkan, nama saya Asmarani. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas praktek materi fitur presentasi. Jadi, fitur animasi adalah salah satu fitur PowerPoint yang fungsinya menambahkan animasi atau gerakan pada objek. Contohnya, di sini saya membuat animasi mobil dan awan bergerak menggunakan animasi fly-in. Ya, bagus sekali. Bagus, Rani, animasinya. Bagaimana, teman-teman? Anak-anak semua. Bagus tidak? Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Ya. Bagus, Bu. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Menggunakan handphone tidak masalah berarti ya pengerjaannya. Nah, berarti bisa menggunakan laptop atau handphone. Kalau kalian tidak mempunyai laptop, bisa mengerjakan di handphone. Ya, bagus sekali semua pekerjaannya. Alhamdulillah. Nah, kalian sangat antusias sekali belajar hari ini. Semangat. Nah, dan materi yang Ibu sampaikan hari ini pun kalian alhamdulillah bisa menyerap dengan baik. Nah, untuk merefleksi hasil belajar kalian, Ibu minta kalian, ini Ibu ada tes formatif, sebentar Nak. Kalian kerjakan ya, ada 10 soal. Kalian buka dulu ininya, kuisisnya Nak. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nih, Ibu tampilkan. Nah, ini kode gamenya. Kalian masukkan. Ya, sudah ada Atia, Nuraisyah. Ayo, lanjut. Semangat. Hanya ada 10 soal ya, jadi kira-kira 10 menit lah. Ayo semangat. Nah, yang paling tinggi nilainya Gunawan, ada Naila dan Afifa. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Ya, alhamdulillah. Ya, nah, alhamdulillah untuk hari ini sudah selesai materi yang Ibu sampaikan. Ya, jangan lupa kalian untuk mengupload tugasnya di sini ya Nak ya. Nih yang ada LKPD-nya. Kalian upload.
Ibu tunggu sampai dengan malam ini. Ya, hari ini kalian sudah harus selesai. Nah, baik, dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, coba kalian simpulkan untuk materi hari ini kita belajar mengenai apa? Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Saya Bu mau menyimpulkan. Ayo Mona, apa? Jadi hari ini jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini belajar mengenai pengertian presentasi, yaitu suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan info, topik, atau pendapat kepada orang beserta fitur-fitur yang dapat digunakan dalam presentasi. Ya, betul sekali. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya Bu mau coba kesimpulan. Ya, silakan Afifah. Pada hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa presentasi itu kegiatan di mana seseorang itu dapat mengkomunikasikan pendapat atau idenya dan informasi kepada audiens yang ada di depannya. Ya. Kemudian fitur-fiturnya ada media, audio, media, hyperlink, transisi, background, dan lain-lainnya, Bu. Ya, betul, Afifah. Berarti udah ya, kesimpulannya tadi Mona dan Afifah sudah betul banget materi yang hari ini kita pelajari. Nah, tadi Ibu lihat juga dari hasil pekerjaan kalian, dari LKPD dan juga tes formatifnya, itu kalian sudah memahami materi hari ini, gitu. Nah, untuk tugas selanjutnya, materi tindak lanjutnya adalah Ibu akan berkolaborasi dengan guru bidang studi lain, ya kan? Nanti kalian akan mendapatkan tugas presentasi, misalkan pelajaran biologi ya. Nah, pelajaran biologi misalkan dengan Bu Wi, itu kan kalian ada tugas presentasi. Nah, dari materi itu kalian disuruh buat tuh PPT-nya. Nah, hasil pembuatan PPT kamu itu kamu serahkan ke Ibu. Nah, untuk Ibu bisa melihat kalian itu perkembangannya bagaimana, kebermanfaatan dan hasil perkembangan pelajaran hari ini bagaimana. Paham ya, Nak ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, jadi tidak hanya di pelajaran biologi, pelajaran apa saja. Nanti Ibu akan koordinasi dengan guru bidang studi lain, ya. Baik, anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar masih membahas mengenai Microsoft PowerPoint, tapi dengan fitur yang berbeda, ya. Kalian baca dulu modulnya sebelumnya. Jadi bisa tahu hari itu kita akan belajar mengenai apa. Nah, demikian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Ibu sangat bangga kepada kalian karena kalian antusias terhadap pelajaran hari ini. Terus Ibu terima kasih juga kepada kalian yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dengan baik dan percaya diri sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan gitu. Dan kalian selama di rumah ya tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya Nak. Ya, baik. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin doanya. Pelajaran berarti kelas selesai, mari kita berdoa agar apa yang kita pelajari barusan bisa berguna bagi kita di kemudian hari. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Samuel sudah memimpin doa, pembuka dan penutup ya. Baik anak-anak, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan.